Halo, kembali lagi bertemu dengan saya Monica dari SMA Kolese Loyola. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk materi persamaan eksponen. Ini materi matematika peminatan kelas 10 semester 1 bab yang pertama. Sebelum kita membahas tentang persamaan eksponen, di video saya yang sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang definisi atau pengertian serta sifat-sifat dari eksponen, di mana itu akan kita pakai untuk menyelesaikan persamaan eksponen. Nah, apa itu persamaan eksponen? Persamaan eksponen merupakan persamaan dengan variabel berekspresi pangkat atau eksponen. Persamaan berarti nanti tanda hubungnya adalah sama dengan. Nanti setelah materi persamaan eksponen ini semuanya selesai, kita akan belajar untuk yang pertidaksamaannya. Persamaan eksponen sendiri ada berbagai macam bentuk. Di sini saya tulis untuk yang pertama sampai dengan keempat, ini adalah bentuk persamaan eksponen yang basisnya adalah suatu konstanta. Di sini adalah A atau B. Nanti kalau kita sudah mempelajari ini, kita akan mempelajari tentang persamaan eksponen bentuk lainnya di mana basisnya itu adalah suatu fungsi. Next akan kita pelajari di video berikutnya. Nah, rumus-rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk bentuk yang pertama, kalau A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, di sini kan kita sudah dapat basisnya sama, berarti kita tinggal menyamadengankan pangkatnya, sehingga kita dapat Fx sama dengan P. Bentuk kedua, A pangkat Fx sama dengan 1, ini adalah bentuk khusus dari bentuk pertama. Teman-teman masih ingat ya, 1 itu bisa dinyatakan sebagai suatu bilangan yang berpangkat 0. Kita samakan supaya basisnya sama A, maka di sini saya tulis jadi A pangkat 0, sehingga kita dapat Fx-nya nanti akan sama dengan 0. Bentuk ketiga, A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, berarti kita tinggal menyamadengankan pangkatnya, berarti fungsi pangkat yang ada di ruas kiri sama dengan fungsi pangkat di ruas kanan. Lalu yang keempat, A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx, di mana A dan B ini lebih dari 0, dan A dan B ini bukan sama dengan 1, maka persamaan ini hanya akan terpenuhi kalau nilai Fx-nya itu sama dengan 0. Kenapa bisa begitu? Karena kalau di sini saya tulis jadi A pangkat 0 sama dengan B pangkat 0, kan semua bilangan berpangkat 0 itu pasti hasilnya sama dengan 1. Maka persamaan ini akan terpenuhi. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soalnya dari masing-masing bentuk. Yang pertama, A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Tadi kita dapat pangkatnya akan kita sama dengankan, Fx sama dengan P. Contoh nih, kita punya 2 pangkat 2x ditambah 1 sama dengan 32. Teman-teman ingat, 32 ini bisa kita nyatakan dalam bentuk eksponen, dia akan menjadi 2 pangkat 5. Karena di sini bilangan pokoknya sudah sama-sama 2, maka kita tinggal menyamadengankan pangkatnya. Jadi kita dapat 2x plus 1 sama dengan 5, atau 2x-nya sama dengan 5 min 1, 4, sehingga x-nya sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Jadi, untuk yang soal A, kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah 2. Next, kita ke soal B. 4 pangkat x min 2 sama dengan 0,25. 0,25 ini kan bisa kita tulis jadi 1/4. Di mana 1/4 sendiri bisa kita nyatakan menjadi 4 pangkat min 1. Bilangan pokoknya sudah sama ya, sama-sama 4, berarti kita tinggal lihat pangkatnya. Akan kita peroleh x min 2 sama dengan min 1, maka x sama dengan min 1 yang ditambah 2, yaitu 1. Jadi untuk yang soal B, kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah 1. Next, kita ke tipe kedua, di mana A pangkat Fx sama dengan 1. Nanti akan kita dapat Fx-nya itu sama dengan 0. Contoh nih, di sini kita punya 5 pangkat x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 1. 1 itu bisa kita nyatakan menjadi 5 pangkat 0. Sehingga kita akan dapatkan fungsi pangkat yang ada di kiri, berarti x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3, ini sama dengan 0. Nah, kalau ini persamaan kuadrat, silakan teman-teman bisa selesaikan, bisa difaktorkan, bisa pakai rumus ABC. Kalau yang tipe ini masih bisa difaktorkan sih. Kita coba ya. Karena x kuadrat berarti di sini x, di sini juga x. Kemudian kita lihat konstantanya.
3. 3 itu kan faktornya 1 sama 3. Lalu kita tinggal tentukan tandanya nih. Supaya kombinasinya menjadi min 2. Kalau di sini saya tulis ini X, ini saya tulis jadi 3X. Nah, kalau dijumlah supaya bisa jadi min 2X. Berarti tandanya yang ini harus negatif, yang ini positif. Sehingga yang ada angka 3 ini negatif, yang ini jadi positif. Ini kalau kita faktorkan berarti jadinya X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya adalah min 1, sedangkan yang untuk X min 3 berarti X-nya adalah 3. Jadi kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah min 1 serta 3. Oke, kita lanjutkan ke bentuk ketiga. Di sini bentuknya tadi A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Asalkan bilangan pokoknya sudah sama, berarti pangkat yang di kiri akan sama dengan pangkat di kanan. Baik, kita coba contoh A. Di sini 9 pangkat X min 2. 9 itu kan bisa saya tulis jadi 3 pangkat 2. Berarti masih dipangkatkan X min 2, sedangkan sepertiga. Sepertiga itu adalah 3 pangkat min 1. Ini masih dipangkatkan 4X min 1. Nah, berarti kita dapat 3 pangkat 2 kalinya X min 2. Yang ini 3 pangkat min 1 kali 4X min 1. Bilangan pokoknya sudah sama, kita tinggal sama dengankan pangkatnya. Berarti kita dapat 2 kalinya X min 2 akan sama dengan min 1 kali 4X min 1. Atau kita dapat 2X min 4. Ini sama dengan min 4X ditambah 1. Kalau ini kita pindah ruas, berarti 2X ditambah 4X itu 6X. Kemudian min 4 pindah ke kanan plus, berarti jadi 4 tambah 1, 5. Atau kita dapat X-nya adalah 5 per 6. Jadi untuk yang A, kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah 5 per 6. Berikutnya kita ke soal B. Teman-teman masih ingat ya, akar itu adalah pangkat setengah. Jadi di sini bisa saya tulis 2 pangkat 2X plus 1 masih dipangkatkan setengah. Sedangkan 4 itu bisa dinyatakan jadi 2 pangkat 2. Ini masih kita pangkatkan X min 2. Lalu sifat dari eksponen ya, pangkat berpangkat tuh berarti pangkatnya dikalikan. Berarti ini bisa saya tulis jadi 2X plus 1 dikali setengah. Sedangkan yang ini jadi 2 pangkat 2 kalinya X min 2. Bilangan pokoknya sama, kita tinggal sama dengankan pangkatnya. Berarti kita dapat 2X ditambah 1 dikali setengah akan sama dengan 2 kalinya X min 2. Berarti 2X kali setengah itu X, tambah 1 berarti plus setengah. Ini akan sama dengan 2X dikurangi 4. Kita pindah ruas, berarti ini akan jadi 2X dikurangi X itu nanti jadi X, kemudian ini pindah ke kiri, berarti setengah tambah 4, jadi 4 setengah atau 9 per 2. Jadi untuk soal B, kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah 9 per 2. Baik, kita lanjutkan ke bentuk keempat. A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx, di mana A dan B lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, maka akan kita peroleh fungsi pangkatnya Fx ini akan sama dengan 0. Contohnya, kita ke contoh yang A terlebih dahulu. 3 berpangkat X kuadrat min X min 2 sama dengan 5 berpangkat X kuadrat min X min 2. Pangkatnya sudah sama, tapi bilangan pokoknya berbeda. Ini hanya akan dipenuhi kalau pangkatnya itu adalah sama dengan 0. Jadi kita tulis X kuadrat dikurangi X dikurangi 2, ini sama dengan 0. Mari kita faktorkan. Berarti akan kita dapat X dengan X karena X kuadrat, lalu konstantanya adalah min 2, faktornya itu 1 dan 2, supaya kalau dijumlah jadi negatif X, berarti yang 2 ini saya kasih negatif, yang ini saya beri positif. Jadi kita peroleh X-nya sama dengan min 1 atau X-nya sama dengan 2. Maka kita bisa tulis himpunan penyelesaiannya sebagai berikut. Oke, kita lanjut ke contoh B. Di sini soalnya adalah 7 pangkat X kuadrat plus 2X min 5 sama dengan 2 pangkat X kuadrat plus 2X min 5. Bilangan pokoknya berbeda, bukan 1 dan ini lebih dari 0. Sementara pangkatnya sama, yaitu X kuadrat
ditambah 2X dikurangi 5, maka penyelesaiannya pangkat ini harus sama dengan 0. Tapi teman-teman ingat bahwa tidak semua persamaan kuadrat itu bisa difaktorkan seperti contoh A. Contoh B ini dia tidak bisa difaktorkan, maka kita gunakan rumus ABC. Teman-teman masih ingat ya, rumusnya itu adalah X12 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sebagai A itu koefisien X kuadrat, sebagai B itu koefisien X, dan sebagai C adalah konstantanya. Maka untuk penyelesaian ini akan kita dapat min B berarti min 2 plus minus akar B kuadrat berarti 2 kuadrat itu 4 min 4AC min 4 kali 1 kali C-nya adalah min 5. Ini semua masih per 2A berarti 2 kali 1. Oke, ini bisa kita tulis jadi min 2 plus minus 4 dikurangi 4 kali min 5. Min 4 kali min 5 itu kan plus 20, berarti plus 20 saya tambah 4, jadinya adalah akar 24. Semua masih dibagi 2. Terus teman-teman masih ingat ya, 24 itu kan adalah perkalian 4 dengan 6. Dimana 4 itu adalah 2 kuadrat, 6 saya tetap tulis 6. Sehingga kalau ini saya akar, berarti ini akan sama dengan 2 kuadratnya bisa keluar dari akar jadi 2. Masih sisa akar 6. Berarti ini bisa saya tulis jadi min 2 plus minus 2 akar 6 dibagi 2. Kalau kita bagi 2 berarti dia jadi min 1 plus minus akar 6. Jadi untuk contoh B, kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama itu kalau yang min 1 min akar 6. Kemudian yang kedua adalah kalau dia plus, berarti min 1 plus akar 6. Oke, sekian dulu dari saya. Untuk tipe bentuk soal yang lain, yang bilangan pokoknya basisnya adalah fungsi, akan kita bahas di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, selamat belajar.